Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat menikmati Islam. Dua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman seperti sekarang ini. Langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester, yaitu tugas tafsir tematik ekonomi syariah, yaitu yang diampu oleh dosen kita Ustadz Dr. Ahmad Alim. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu konsep berkah. Jadi konsep berkah yaitu dalam Al-Quran keberkahan disebut sebanyak 34 kali, tersebar di 32 ayat keberkahan. Dalam nas-nas tersebut mengerucut dalam 3 kriteria, yaitu yang pertama keberkahan pada waktu sebagaimana terdapat dalam surat Ad-Dukhan yang berbunyi, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatil mubarakati inna kunna mundirin, yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi, sungguh kami lah yang memberi peringatan. Kemudian yang kedua yaitu keberkahan pada tempat sebagaimana terdapat dalam tempat, yaitu terdapat dalam surah Al-Imran ayat 96 yang ini, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitu wudi'a lin-nasi lalladzi bibaqatul mubarakata wa huda lil alamin. Itu yang artinya sesungguhnya rumah atau ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Kemudian yang ketiga yaitu keberkahan yang pada keimanan dan ketakwaan sebagaimana terdapat pada surah Al-A'raf 96, yaitu Al-A'raf 96, yaitu walau ana ahlal qura a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ana ahlal qura amanu wattaqu la fathan 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, yang artinya dan sekitarnya penduduk negeri beriman dan bertakwa pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan atau ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian yaitu Al-Mawardi mentafsirkan bahwa siapa saja yang beriman dan bertakwa maka
Allah akan membuka pintu rezeki yang terkunci, yaitu dengan mengaruniakannya dan melapangkannya baik dari langit berupa hujan dan dikabulkannya segala doa ataupun rezeki dari bumi berupa tanaman dan kehidupan yang mudah di atasnya. Kemudian tafsir yaitu kegiatan yang ekonomi yang harus mencontoh karakter nubuwah atau berdasarkan contoh dari Rasulullah SAW, yaitu misalnya sidik atau benar, jujur. Kemudian yang kedua yaitu amanah, tanggung jawab dapat dipercaya dan kredibilitas. Kemudian yang C, fatona, kecerdikan, kebijakan, intelektual, dan tabligh. Kemudian tabligh artinya komunikasi, keterbukaan, pemasaran. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mau sukses, bahagia dan sejahtera. Yaitu secara etimologi mau sukses, bahagia dan sejahtera, yaitu secara etimologis atau secara bahasa yaitu kesejahteraan dalam pandangan konvensional atau barat dikenal dengan kata welfare yang berarti kesehatan, kebahagiaan, dan kenyamanan yang diformulasikan untuk mencapai kepuasan materi. Dari sinilah konsep kesejahteraan dalam pandangan barat itu muncul, memandang bahwa kesejahteraan itu dinilai dengan materi dan mencakup di dalamnya nilai luhur spiritual seperti agama dan perilaku yang mulia. Salah seorang Perdana Menteri Inggris, David Cameron, pernah mengatakan, "This time we admitted that there is more to life than money, and this time focus just on get back," yaitu general well-being. Kemudian secara epistemologi atau secara istilah dalam Islam, yaitu kesejahteraan dikenal dengan kata al-falah yang bermakna as-sa'dah atau kebahagiaan, atau ba'u al-khair, tetapnya kebaikan, idrak al-mutalib, terpenuhi atau keinginan, zufara bima yurid, ketenangan atas apa yang diinginkan, kesuksesan, an-najah di dunia dan akhirat. Al-falah juga ditunjukkan pada makna berkaitan dengan pertanian yang identik dengan menawarkan sesuatu, menyiram, memelihara hingga menuai hasil yang diinginkan oleh karena petani dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-falah. Kemudian di beberapa macam hakikat budaya sukses, bahagia, dan sejahtera, yaitu hakikat kebahagiaan atau disebut dengan qad aflahal mu'minun. Kemudian budaya khusyuk, yaitu alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kemudian budaya zakat, itu walladzina hum li zakati fa'ilun. Kemudian budaya iffah. Kemudian budaya amanah, walladzina hum li amanihim wa ahdihim ra'un. Kemudian yang terakhir yaitu budaya menjaga sholat, walladzina ala sholatihim yuhafidun. Kemudian yang ketiga yaitu amil zakat.
zakat, yaitu menurut bahasa kata zakat dalam mempunyai beberapa makna, yaitu burakatu atau keberkahan, aknama yaitu atau pertumbuhan dan perkembangan, atau haroh yaitu kesucian, as-solu atau perbaikan. Kemudian yang terakhir yaitu madu atau pujian. Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah wajibkan kepada yang disertakan kepada berhak pemiliknya untuk menerima dengan persyaratan tertentu pula. As-Sa'di menambahkan bahwa asnaf 8 ini sifatnya adalah perbatasan yang definitif. Urainya sebagai berikut, yaitu yang pertama al-fuqara, kemudian yang kedua al-masakin, kemudian yang ketiga al-amin, kemudian yang keempat al-mu'allafah, kemudian yang kelima ar-riqab, kemudian yang keenam al-ghorimin, kemudian yang ketujuh sabilillah, kemudian yang ke-8 ibnu al-sabil, kemudian yang keempat yaitu manajemen harta. Definisi harta menurut bahasa kata ditunjukkan dengan kata mal, atau mala, yang berarti barang milik seperti emas atau perak, tetapi kemudian kata mal itu dipakai untuk semua jenis benda yang bisa dikonsumsi dan dimiliki. Di dalam kamus Al-Muhit dijelaskan bahwa harta atau mal itu adalah apa saja yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok, seperti perhiasan, barang dagangan, atau bangunan, uang, dan hewan. Harta yang perlu memperhatikan manajemen atau langkah-langkah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa meluruskan paradigma. Kemudian yang kedua, berusaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, mencari profesi yang halal. Keempat, setelah harta didapatkan, maka yang kelima, zakat mencegah penimbunan kekayaan. Kemudian yang terakhir yaitu mendukung pemberdayaan harta. Kemudian yang kelima yaitu fikih zakat. Menurut bahasa, zakat berasal dari kata az-zakah. Dalam bahasa Arab, kata al-zakah memiliki makna diantaranya al-numu atau tumbuh, kemudian az-ziyadah yaitu bertambah, kemudian yang itu at-toharoh atau bersih, al-mad pujian, atau al-barakah itu berkah, kemudian al-sul atau kebaikan. Kemudian definisi zakat sebagai maddah atau pujian dapat pula dilihat pada firman Allah dalam surat An-Najm ayat 32. Fikih zakat. Adapun hikmah zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyucikan harta, kemudian yang kedua menyucikan jiwa dan muzaki dari sifat kikir, kemudian yang ketiga membersihkan jiwa mustahik dari sifat dengki, kemudian yang keempat membangun masyarakat yang lemah atau mendahulukan cinta Allah daripada cinta terhadap harta, kemudian yang keenam membantu orang fakir memenuhi kebutuhan orang-orang miskin sehingga akan semakin meningkatkan rasa cinta, merealisasikan solidaritas sosial atau individu masyarakat Islam hingga ke tingkat
paling tinggi. Kemudian yang ketujuh, melatih untuk berbagi dan berinfak di jalan Allah. Kemudian yang kedelapan, membersihkan dan mengembangkan harta serta mendatangkan berkah dalam harta. Kemudian yaitu konsep jaminan sosial. Itu secara etimologi jaminan sosial yang dalam bahasa Arab disebut dengan takaful ijtimal, terdiri dari dua kata, yaitu pertama takaful yang bermakna pengharusan atau kewajiban, dan kedua ijtimal adalah pernisbatan kepada ijtima yang berarti masyarakat. Jadi bila dikombinasikan menjadi kewajiban terhadap masyarakat. Sementara secara terminologi atau istilah, jaminan sosial berarti tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap individu yang membutuhkan, dengan cara menutup kebutuhan mereka dengan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan menghindari keburukan dari mereka. Konsep itu ada contoh konsep jaminan sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tolong menolong, kemudian yang kedua menghindari riba, yang ketiga yaitu kerelaan, kemudian yang terakhir yaitu menghindari judi atau maisir. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu konsep modal sosial. Konsep modal sosial adalah keseluruhan sumber daya baik yang aktual maupun yang potensial yang terkait dengan kepemilikan, jaringan hubungan, kelembagaan yang tetap didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui. Konsep modal sosial, adapun bentuk-bentuk modal sosial, yaitu meliputi yang pertama itu kewajiban ekspektif, kemudian yang kedua yaitu potensi informasi, yang ketiga norma dan sanksi efektif, kemudian yang keempat relasi pemenang. Ya, mungkin sekian dari saya, kurangnya lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.